Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du ayyuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini marilah kita bahas tentang masa pembayaran beban nafkah idah dan mut'ah dalam perkara cerai talak. Baik teman-teman mahasiswa, para santri dan saudara-saudaraku yang saya cintai, pada kesempatan ini mari kita mendiskusikan bagaimana pelaksanaan pembebanan pembayaran nafkah idah dan mut'ah dalam perkara talak raj'i. Seringkali hakim dihadapkan pada problematika antara teks dan konteks. Adanya putusan yang membebankan terhadap laki-laki membayar sejumlah nafkah idah dan mut'ah sebagai hak bagi mantan istri, akan tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana putusan hakim, sehingga perempuan cenderung dirugikan. Meskipun secara yuridis formil dapat dituntut via eksekusi, tetapi tidak mudah bagi pihak perempuan, karena kadang biaya pembebanan nafkah idah dan mut'ah tidak sebanding dengan biaya melaksanakan eksekusi. Belum lagi problem mantan suami yang pergi tanpa diketahui lagi keberadaannya setelah pengucapan ikrar talaknya. Oleh karena itu, perlu terobosan hukum guna menjamin hak perempuan tersebut melalui putusan hakim dengan pertimbangan yang argumentatif, terutama untuk menentukan masa pembayaran nafkah idah dan mut'ah tersebut. Dalam hal ini harus diurai tentang alasan hukum dalam putusan pengadilan sebagai bahan pertimbangan hukum yang memuat unsur yuridis, sosiologis, filosofis dalam putusan tersebut. Teman-teman mahasiswa, para santri dan saudara-saudaraku yang saya cintai, pernikahan merupakan hubungan suci, murni dan sakral atau misakon golido yang harus dijaga oleh pasangan suami istri. Penjagaan tersebut tentunya dengan dipenuhinya sebuah kewajiban dan diperolehnya hak-hak sebagai konsekuensi dari sebuah pernikahan. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan, pernikahan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan juga disebutkan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI bahwa pernikahan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat atau misakon golido untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ini pasal 2 KHI. Hikmah pensyariatan pernikahan sendiri ditetapkan Allah Ta'ala untuk merealisasikan hikmah-hikmah yang banyak, orientasi-orientasi yang brilian, dan tujuan-tujuan yang luhur yang mengakomodasi antara dorongan gejolak naluriah manusia dan keluhuran jiwa dan perasaan dengan kesucian masyarakat dan kekuatan atau bangunan korelasinya. Demikian menurut Yusuf Ad-Durawaisi, nikah siri, mut'ah, dan kontak dalam timbangan Al-Quran dan As-Sunnah, cetakan 1 Darul Haq Jakarta 2010, halaman 30. Pernikahan merupakan proses penyatuan dua kepribadian, sikap, dan pemikiran. Oleh karena itu, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya, calon suami dan calon istri apabila akan menikah, adalah kematangan fisik dan mental agar dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari yang berakibat perceraian.
Dalam Islam sendiri, sebuah perceraian merupakan perkara yang halal, akan tetapi tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah SAW menyebutkan abghadul halala ilallahi tolak. Paling dibenci oleh Allah tapi halal ialah talak. Rasulullah SAW melarang keras terjadinya perceraian, karena dalam perceraian bukan hanya suami istri yang dirugikan, tetapi apabila dari keduanya mempunyai seorang anak, maka anak tersebutlah yang dirugikan, karena tidak adanya kasih sayang dari salah satu orang tua kandungnya. Apabila pasangan suami istri telah bercerai secara yuridis atau hukum di pengadilan agama, mereka tetap mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya, terutama kewajiban suami terhadap istrinya, yakni untuk membayar beberapa nafkah, baik idah maupun mut'ah, terutama apabila ada pembebanan yang disebutkan dalam amar putusan yang dikeluarkan pengadilan agama. Kewajiban suami yang dimaksud telah disebutkan dalam KHI. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau mantan istri yang masih dalam masa iddah. Demikian lihat pasal 81 dalam KHI. Hal ini menunjukkan bahwa seorang suami masih mempunyai kewajiban atas istri yang telah diceraikannya sebelum masa iddahnya habis. Dengan pembebanan yang diformulasikan dalam putusan pengadilan agama, maka suami tidak boleh, tidak atau harus dalam melaksanakan tanggung jawab atau kewajibannya tersebut. Sayangnya pemahaman pembayaran nafkah iddah dan mut'ah hanya dipahami sebagai kewajiban hukum yang dilaksanakan sebagai implikasi perceraian, tidak melihat lebih jauh bagi kemaslahatan bagi mantan istri. Apalagi setelah suami mengucapkan ikrar talaknya, kemudian pergi dan tidak diketahui rimbanya, dengan meninggalkan beban kewajibannya yang diputus oleh pengadilan agama. Berdasarkan problem tersebut, perlu kiranya seorang wanita yang dicerai suaminya diberikan sebuah kepastian hukum atas hak dari pembayaran iddah dan mut'ah kepadanya, sehingga diperlukan pemikiran hukum oleh hakim, baik berupa terobosan hukum yang merupakan hasil ijtihad atas dasar kemaslahatan umat, dalam hal ini perempuan sebagai sebuah pembaharuan hukum demi menjaga hak-hak perempuan yang selama ini banyak dirugikan. Pada dasarnya, masalah ini sampai sekarang tidak banyak pengadilan agama melaksanakan penentuan batas waktu pembayaran nafkah iddah dan mut'ah. Selain itu juga pada faktanya, kita seringkali dihadapkan antara sebuah teori dan realita, seringkali terjebak antara sebuah teks dan konteks. Maka pada kesempatan ini akan kita munculkan kembali pentingnya atau tidaknya ditentukan secara jelas dan pasti masa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah kepada perempuan yang dicerai di pengadilan agama, dengan melakukan penelusuran sederhana aspek-aspek yang mendasari dan melatar belakangi untuk itu. Berdasarkan SEMA nomor 3 tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015, tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, khususnya pada bagian hasil rapat pleno Kamar Agama. Dalam poin 12 disebutkan, dalam amar putusan cerai talak tidak perlu menambahkan kalimat memerintahkan pemohon untuk membayar atau melunasi beban akibat cerai sesaat sebelum atau sesudah pengucapan ikrar talak, karena menimbulkan eksekusi prematur. Dari ketentuan tersebut sama sekali tidak bermaksud menyimpangi atau bahkan tidak mematuhi isi ketentuan tersebut. Akan tetapi sebagai bahan kajian ilmiah dan eksekusi pemikiran melalui sedikit pertimbangan dengan harapan di kemudian hari
dalam konteks yang tepat bisa dijadikan bahan pemikiran dan kajian pembaharuan hukum. Sebagaimana pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang wafat tahun 751 Hijriah menyebutkan sebuah kaidah yang artinya bahwasanya fatwa dapat berubah karena adanya perubahan zaman, tempat, dan keadaan. Demikian teman-teman bahasan kita yang merupakan pendahuluan dari masa pembayaran beban nafkah idah dan mut'ah dalam perkara cerai talak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.